Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Bagaimana menurut kalian pidato Bung Tomo tadi? Apakah kalian pernah mendengar pidato yang membakar semangat semacam itu di zaman sekarang? Apakah kalian juga ingin pandai berpidato seperti Bung Tomo atau Presiden Soekarno? Nah, untuk itu, mari kita belajar tentang pidato. Apa itu pidato? Pidato adalah mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Lantas apa tujuan berpidato?
Tujuan berpidato adalah untuk meyakinkan dan memengaruhi. Apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif adalah pesan yang disampaikan oleh pembicara untuk memengaruhi hadirin atau pendengar. Dan bagaimana ciri-ciri pidato? Ciri-ciri yang pertama adalah mengandung kalimat ajakan, dan yang kedua, memuat masalah yang hendak dibahas. Setelah kalian tahu apa itu pidato, sekarang kita akan belajar menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Materi yang akan kita bahas ada dua, yaitu struktur teks pidato dan kaidah kebahasaan teks pidato. Namun kali ini kita hanya akan fokus pada struktur teks pidato, contoh soal pidato beserta strukturnya, dan latihan soal menentukan struktur pidato. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks pidato persuasif, yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pembukaan, berisi pernyataan posisi. Bagian kedua adalah bagian isi, merupakan tahap argumen. Yang ketiga adalah bagian penutup, merupakan penguatan pernyataan posisi. Sebenarnya dalam beberapa sumber dikatakan berbeda untuk struktur teks pidato persuasif. Ada yang mengatakan bahwa struktur itu ada 3, yaitu bagian pembukaan, isi, dan penutup. Ada juga yang mengatakan bahwa struktur teks pidato ada 3, yaitu pernyataan posisi, yang kedua adalah tahap argumen, sedangkan yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi. Jadi sebenarnya menurut beberapa sumber ini terpisah-pisah. Akan tetapi supaya kalian tidak bingung, maka ini dijadikan satu. Ya, sebenarnya memang bagian pembukaan itu isinya ya pernyataan posisi, yang kedua bagian isi yang merupakan tahap argumen, bagian ketiga yang penutup ya merupakan penguatan pernyataan posisi. Jadi nanti kalau misalnya dalam soal ada pilihan jawabannya pembukaan, isi, atau penutup, kalian tidak bingung, atau pilihan jawabannya ada pernyataan posisi, tahap argumen, atau penguatan pernyataan, kalian juga tidak bingung. Berikut adalah contoh teks pidato persuasif beserta strukturnya. Yang pertama adalah bagian pembukaan, berisi salam, seperti Assalamualaikum, selamat pagi, atau selamat siang. Ada sapaan hormat, seperti yang terhormat kepala madrasah, atau yang saya hormati kepala sekolah. Ada ucapan syukur seperti Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya milik Allah. Atau ada juga perkenalan dan pendahuluan berupa pernyataan posisi. Yang dimaksud dengan pernyataan posisi di sini adalah pendapat atau sudut pandang pengarang atau pembicara. Nah, ini adalah contoh paragraf yang berisi pernyataan posisi atau pendapat. Di sini pembicara atau pengarang mengatakan bahwa narkoba merupakan permasalahan pelik di Indonesia, bahkan di dunia. Keberadaannya mengkhawatirkan banyak pihak. Kondisi para korban yang sudah terlanjur terperosok ke jurang hitamnya pun sangat memprihatinkan. Narkoba telah merusak banyak jiwa muda yang sebetulnya perjalanannya masih panjang. Pengarang atau pembicara juga menyatakan bahwa tindakan tegas untuk tidak menggubrisnya sama sekali adalah satu-satunya jalan untuk menghindarinya. Karena sedikit saja berdekatan dengan benda ini, maka kita akan terperosok ke dalam lubang hitam yang akan menyiksa kita secara fisik maupun psikis. Nah, ini adalah contoh gambaran tentang pendapat atau sudut pandang pengarang atau pembicara dalam sebuah pidato. Yang kedua adalah bagian isi, merupakan tahap argumen yang memiliki serangkaian argumen logis yang meyakinkan pendengar disertai dengan bukti-bukti dan contoh-contoh. Mungkin di antara kalian ada yang bingung dengan istilah kata argumen dan istilah kata logis. Argumen diartikan dengan pandangan atau pendapat, sedangkan logis adalah sesuatu yang sesuai nalar atau masuk di akal. Jadi argumen logis adalah pandangan pengarang yang masuk di akal atau yang sesuai dengan nalar. Nah, berikut adalah contoh pidato yang berisi pandangan-pandangan penulis disertai dengan
pendapat-pendapat yang masuk di akal atau yang sesuai dengan nalar. Contohnya di sini penulis mengatakan bahwa bila sekali sudah mencoba narkoba, maka barang ini akan terus-menerus menghantui kita. Kenapa begitu? Karena narkoba adalah zat adiktif yang artinya tubuh kita akan terus memintanya saat telah mencicipinya. Jadi ada pandangan-pandangan yang kemudian diberikan argumen-argumen logis yang masuk akal untuk mendukung pendapat pengarang tersebut. Yang ketiga adalah bagian penutup berisi simpulan, memperkuat atau penguatan pernyataan posisi. Pada contoh di sini, untuk menegaskan pendapat yang disampaikan oleh penulis mengatakan bahwa oleh karena itu saya nyatakan dengan tegas, tolong jangan dekati benda haram ini, bukan hanya masalah hukum dan bahkan hukum hanya perantara saja. Nah, ini adalah contoh paragraf yang merupakan bagian penutup atau bagian penguatan pernyataan posisi. Bagian penutup bisa juga ditambahkan dengan permohonan maaf atau ucapan terima kasih dan diakhiri lagi dengan salam. Ini adalah contoh yang merupakan penguatan pernyataan posisi. Demikian belajar kita tentang struktur teks pidato. Jangan lupa subscribe, like, and share YouTube Windusari, dan follow Instagram _Windusari. Terima kasih.